Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan-kawan. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang tugas dari mata kuliah metode penelitian. Izinkan kami terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri. Kami dari anggota grup F mata kuliah metode penelitian. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Siti Fatia, didampingi dengan teman-teman grup F. Silakan kepada teman-teman untuk memperkenalkan dirinya. Ya, perkenalkan nama saya Ahya Nabila. Perkenalkan, nama saya Linda Dewi Nurhalimah. Perkenalkan, saya Rifka Anissa. Ya, terima kasih kawan-kawan. Sebelumnya izinkan saya untuk mereview kembali materi yang disampaikan oleh dosen pada mata kuliah metode penelitian. Pada pengamatan yang telah kami amati dari video yang ditampilkan, didapatkanlah identifikasi masalah apakah burung hantu menentukan posisi mangsanya dalam gelap dengan menggunakan penglihatannya. Ditariklah hipotesis bahwa burung hantu menentukan posisi mangsanya dalam gelap dengan menggunakan penglihatannya. Selanjutnya, untuk prediksinya sendiri, jika hipotesis benar, maka apabila penglihatannya ditutup, burung hantu tidak akan dapat menentukan posisi mangsanya dalam gelap. Pengujiannya yaitu menutup mata dari burung hantu dengan kain, dan dampaknya burung hantu tidak dapat menangkap mangsanya dalam gelap. Untuk kesimpulannya, burung hantu dapat menangkap mangsanya di malam dengan mengandalkan mata atau indera penglihatan yang membantu untuk mendeteksi posisi mangsa dalam gelap. Nah, dari sebuah percobaan tersebut, dari burung hantu ditariklah kesimpulan ilmiah bahwa burung hantu tersebut dapat menangkap mangsanya di dalam gelap dengan mengandalkan mata atau indera penglihatan yang membantu untuk mendeteksi posisi mangsa dalam gelap. Dari kesimpulan yang didapat, apakah dari teman-teman ada yang ingin menanggapi? Baik, izin masuk. Jadi dari aku sendiri kan untuk kesimpulan awalnya nih didapatkan bahwa burung hantu itu mampu menangkap mangsanya di malam yang gelap menggunakan panca indera mata. Nah, dari aku sendiri ini jadi terbesit mata ini kan tidak jauh dengan yang namanya kornea, dan kornea sendiri itu terdapat sel kerucut dan sel batang. Dan sel kerucut sendiri itu lebih fokus untuk makhluk hidup melihat hal-hal yang berwarna-warni, sedangkan untuk sel batang sendiri itu berfokus pada sesuatu yang cahaya terang ataupun gelap. Jadi aku terbesit nih, apakah ada perbedaan gitu di komponen jumlah dari sel kerucut sama sel batang itu. Mungkin dari teman-teman ada yang bisa menanggapi dari untuk hipotesis dan prediksinya. Oke, Linda, mungkin dari aku izin masuk untuk hipotesisnya. Aku izin mengajukan terdapat perbedaan kerucut dan sel batang pada mata burung hantu. Dan untuk prediksinya, jika hipotesis benar bahwa ada perbedaan antara kedua sel tersebut, dalam kutip, tanda kutip itu sel kerucut dan sel batang, maka saat siang hari burung hantu kesulitan menangkap mangsa, dan pada saat malam hari akan mudah untuk mendapatkan mangsa. Mungkin untuk pengujiannya, apakah dari teman-teman ada saran? Baik, aku izin masuk kembali. Jadi untuk pengujinya sendiri, kalau dari aku mungkin kita bisa menaruh nih objek burung hantunya itu di dalam kandang, tapi itu kandang yang besar. Mungkin teman-teman sendiri di sini pernah ngelihat kalau misalnya ke taman gitu yang khusus penangkaran burung tuh kan ada tuh biasanya dibikin khusus dalam kandang tapi yang besar kandangnya. Jadi menurut aku kita taruh objeknya di situ saat siang hari dan malam hari
Terus kita masukkan juga mangsanya tikus, lalu dilihat perbandingan antara siang hari dan malam hari dari burung hantu tersebut. Mungkin dari teman-teman yang lain bisa menambahkan kalau ada cara yang lain. Iya, saya izin masuk. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar? Terdengar, Rifka. Oh iya, saya sendiri lebih menyarankan kita menggunakan ruangan sebagai uji coba untuk penelitian ini. Nah, menurut saya di ruangan tersebut kita sediakan beberapa fasilitas, misalnya batang pohon sebagai tempat bertengger burung hantu ataupun sejenisnya, serta beberapa setumpuk daun yang kita gunakan sebagai tempat tinggal atau tempat berlindung si mangsa atau si tikus tadi. Nah, kenapa saya menggunakan tempat berlindung untuk tikus? Alasannya si tikus kan berada di tempat yang sama dengan burung hantu. Maka dari itu tentu si tikus merasa terancam dengan adanya burung hantu tersebut. Kemudian dari sisi burung hantunya sendiri, kita menggunakan setumpuk daun untuk menguji apakah apakah burung hantu tadi bisa menangkap mangsa meskipun tikus berada di bawah daun tersebut. Kemudian untuk ruangan tadi kita melakukan dua perlakuan. Yang pertama, perlakuan terang dan perlakuan gelap. Untuk perlakuan terangnya itu kita bisa menggunakan fasilitas lampu. Kemudian kita berikan kamera untuk mengamati bagaimana aktivitas burung hantu menangkap mangsa. Sementara untuk aktivitas gelapnya bisa kita gunakan waktu di malam hari. Tetapi ada kekurangan sih untuk itu. Mungkin kita bisa lebih mengamatinya ketika di siang hari, semisal mangsa telah tidak ada di dalam ruangan, kemungkinan besar burung hantu telah menangkap mangsa tersebut. Dan tentu saja ruangan tersebut kita pastikan bahwa si mangsa tidak bisa kabur dari ruangan tersebut. Kemudian kembali lagi dari kandang yang telah disampaikan oleh Saudara Linda tadi, menurut saya, misalkan kita menggunakan kandang tersebut dengan alas tanah, kemungkinan besar tikus bisa saja menggali tanah dengan sebagai tempat pelindungnya yang menyebabkan burung hantu tidak bisa mendapatkan mangsa. Selain itu, apabila di malam hari, itu akan membuat kita kesulitan dalam mengamati aktivitas si burung hantu. Misalkan kandang tersebut kita umpamakan di dalamnya terdapat banyak pohon ataupun semak-semak, bukankah malah membuat kita lebih sulit untuk mengamati aktivitas burung? Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, sebelumnya terima kasih untuk Rifka atas tanggapannya. Mungkin dari teman-teman yang lain bisa menanggapi dan memilih mungkin lebih setuju dengan pengujian yang udah aku sampaikan tadi atau penyampaian dari Rifka. Dipersilahkan ya untuk teman-teman yang lain. Saya izin masuk ya. Menurut saya saran dari Rifka akan lebih mudah untuk dilakukan dan diamati untuk dan dirancang. Maka kita mungkin bisa menggunakan warehouse dengan kapasitas ruangan yang lebih besar untuk mengamatinya. Untuk pengujian selama siang hari, kita dapat melakukannya dengan pengamatan secara mata telanjang saja. Sementara untuk pelakuan malam hari, kita dapat menggunakan kamera infrared agar mudah mengamati gerak-gerik burung hantu maupun mangsanya dalam keadaan gelap. Baik, jadi Ahya mungkin lebih setuju ke Rizka ya tadi. Nah, untuk Fatia sendiri gimana? Mungkin dari aku juga setuju dari pengujian yang disampaikan oleh Rifka dan juga tambahan yang disampaikan oleh Ahya. Baiklah, karena kawan-kawan telah setuju dengan pendapat yang sama, berarti dampaknya adalah burung hantu kesulitan menangkap mangsa saat berada di tempat yang memiliki cahaya atau yang terang, dan mudah mendapatkan mangsa saat cahaya redup atau di malam hari. Dengan begitu, bisa dinyatakan bahwa
prediksi terbukti, dan hipotesis diterima. Izin masuk. Aku ingin bertanya, kira-kira apa ya hubungan dari dampak yang sudah disebutkan tadi dengan jumlah sel batang dan sel kerucut? Terima kasih. Baik, aku izin masuk. Jadi dari jurnal-jurnal yang pernah aku baca nih, jadi apa sih hubungan dari dampak yang udah disebutin Rifka tadi? Kan di dampaknya itu disebutkan bahwa saat terang gitu ya atau siang hari itu burung hantu kesusahan untuk mendapatkan mangsanya, sedangkan pada saat yang gelap itu atau cahayanya tidak sebanyak di siang hari itu burung hantu malah dapat mangsa yang lebih banyak. Itu berhubungan dengan jumlah sel kerucut dan sel batang karena kalau sel kerucut di awal tadi kan udah aku sebutkan kalau sel kerucut itu dia lebih fokus ke warna-warni gitu ya, warna-warna apa aja yang ada yang pernah kita lihat nih, sedangkan untuk sel batang sendiri itu lebih fokus untuk melihat cahaya yang gelap dan terang. Nah, untuk burung hantu sendiri itu sel batangnya lebih banyak, makanya dia lebih bisa menangkap mangsanya di malam hari. Karena sel kerucutnya lebih sedikit, jadi untuk saat siang hari atau di tempat yang terang, si burung hantu ini malah kesusahan karena perbedaan jumlah yang ada di korneanya tersebut. Mungkin dari aku itu aja yang bisa aku sampaikan. Oke, karena sudah sampai dengan dampak, mungkin dari aku izin menarik kesimpulan dari pembahasan yang kita bahas mengenai burung hantu, yaitu burung hantu itu memiliki perbedaan sel kerucut dan sel batang karena terdapat perbedaan kemampuan burung hantu dalam menangkap mangsa di tempat yang terang atau siang hari dan di tempat gelap atau malam hari. Karena sudah sampai dengan kesimpulan, mungkin cukup sampai di sini diskusi kita. Terima kasih teman-teman. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.